Bayangkan sebuah bangsa yang baru saja keluar dari penjajahan selama puluhan tahun, berharap hidup damai sebagai satu negara. Namun alih-alih merdeka sepenuhnya, bangsa itu justru menjadi papan catur kekuatan dunia. Perang Korea bukan sekedar konflik militer, tetapi tragedi ketika satu bangsa dipaksa memilih ideologi. Saudara kandung, sepupu, bahkan orang tua dan anak berdiri di dua sisi garis tembak yang sama. Hingga hari ini, perang itu secara teknis belum pernah berakhir. Inilah kisah nyata tentang bagaimana Korea berubah dari satu bangsa menjadi dua musuh. Pada tahun 1910, Kekaisaran Jepang secara resmi mencaplok Korea. Selama 35 tahun, rakyat Korea hidup di bawah kekuasaan kolonial yang keras dan sistematis. Bahasa Korea dilarang di sekolah, nama Korea diganti dengan nama Jepang, dan budaya lokal ditekan. Sumber daya alam Korea dieksploitasi untuk industri dan militer Jepang. Jutaan orang Korea dipaksa bekerja, termasuk sebagai buruh dan tentara. Penjajahan ini meninggalkan trauma kolektif yang sangat dalam dan rasa nasionalisme yang kuat. Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Korea secara teknis merdeka, tetapi tanpa pemerintahan nasional yang siap memimpin. Tidak ada kesepakatan siapa yang akan mengatur negara yang baru bebas ini. Dalam kekosongan kekuasaan itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet masuk sebagai kekuatan penduduk. Tujuan awalnya adalah melucuti tentara Jepang, bukan membagi Korea. Namun keputusan cepat yang diambil di luar negeri akan mengubah nasib Korea selamanya. Pembagian Korea dilakukan secara tergesa-gesa oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua perwira Amerika memilih garis lintang 38 derajat hanya dengan melihat peta. Tidak ada pertimbangan sejarah, budaya, atau keluarga yang terpisah. Rakyat Korea sama sekali tidak dilibatkan dalam keputusan ini. Apa yang awalnya disebut sementara, perlahan berubah menjadi pemisahan permanen. Dunia pasca Perang Dunia Kedua terbelah menjadi dua blok besar. Amerika Serikat memimpin blok kapitalis, Uni Soviet memimpin blok komunis. Korea menjadi salah satu medan pertama benturan ideologi ini. Perang dingin yang seharusnya dingin mulai memanas di Asia Timur. Di Korea Utara, Uni Soviet mendukung Kim Il-sung. Ia adalah mantan pejuang anti-Jepang dengan latar belakang komunis. Soviet membantunya membangun militer modern. Tentara Korea Utara dipersenjatai tank T-34 Soviet. Tujuannya jelas, menyatukan Korea dengan kekuatan senjata. Di selatan, Amerika Serikat mendukung Syngman Rhee. Ia adalah nasionalis anti-komunis yang keras. Pemerintahannya bersifat otoriter dan represif. Namun bagi Amerika, Rhee adalah benteng melawan komunisme. Demokrasi masih rapuh dan penuh konflik internal. Tahun 1948, Korea Selatan berdiri secara resmi. Tak lama, Korea Utara menyusul. Keduanya mengklaim sebagai satu-satunya pemerintah sah Korea. Tidak ada niat hidup berdampingan. Perang kini hampir tak terelakkan. Sebelum perang besar, bentrokan kecil sering terjadi. Penyusupan dan tembak-menembak rutin di perbatasan. Korban sudah mulai berjatuhan. Namun dunia belum memperhatikan. Badai besar sedang disiapkan. Dini hari 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang total. Tangki T-34 buatan Soviet memimpin invasi. Serangan dilakukan serentak di banyak titik. Pasukan Korea Selatan kewalahan. Perang Korea resmi dimulai. Hanya dalam 3 hari, ibu kota Seoul jatuh. Warga sipil panik dan mengungsi massal. Jembatan Han dihancurkan tergesa-gesa. Kota berubah menjadi neraka perang. Pasukan Selatan dan PBB mundur hingga Busan. Wilayah ini menjadi pertahanan terakhir. Jika Busan jatuh, perang selesai. Pertempuran berlangsung siang dan malam. Nasib Korea Selatan dipertaruhkan di sini. Amerika bawa isu Korea ke PBB.
Uni Soviet sedang memboikot sidang. Resolusi intervensi disahkan. Pasukan multinasional dikerahkan. Perang lokal berubah menjadi konflik global. Jenderal Douglas MacArthur menyusun rencana beresiko tinggi. Ia menolak bertahan. Targetnya adalah Incheon, jauh di belakang garis musuh. Resikonya besar, tapi hasilnya menentukan. Sejarah akan menilai keberaniannya. September 1950, pasukan PBB mendarat di Incheon. Pasang surut ekstrim nyaris menggagalkan operasi. Namun serangan berhasil. Pasukan Korea Utara terkejut. Arah perang berbalik total. Seoul berhasil direbut kembali. Jalur logistik Korea Utara terputus. Pasukan utara mundur panik. Kemenangan tampak di depan mata. Namun keputusan berbahaya diambil. Pasukan PBB terus maju ke utara. Targetnya Sungai Yalu, perbatasan Cina. Peringatan dari Cina diabaikan. Amerika yakin perang akan segera selesai. Kesalahan strategis besar terjadi. November 1950, Cina menyerang mendadak. 100.000 tentara sukarelawan Cina masuk diam-diam. Serangan malam hari mengejutkan PBB. Pasukan PBB terpukul berat. Perang berubah total. Suhu turun hingga minus puluhan derajat. Senjata membeku. Tentara mati kedinginan. Medan perang menjadi neraka es. Penderitaan melampaui pertempuran. Pasukan PBB mundur besar-besaran. Seoul jatuh kembali awal 1951. Ini menjadi salah satu retreat terbesar Amerika. Moral pasukan jatuh. Perang memasuki kebuntuan. Maret 1951, Seoul direbut kembali. Front berhenti di sekitar garis 38. Tidak ada pihak mampu menang total. Perang berubah menjadi perang parit. Kematian terus berlanjut tanpa kemajuan. MacArthur ingin menyerang Cina. Presiden Truman menolak. Konflik politik memuncak. MacArthur dipecat April 1951. Kontrol sipil atas militer ditegaskan. Amerika melakukan pengeboman besar-besaran. Kota Korea Utara hancur. Infrastruktur lumpuh. Korban sipil meningkat drastis. Namun perang tetap berlanjut. Masalah tawanan menjadi rumit. Banyak menolak dipulangkan. Negosiasi macet. Perang terus berlangsung. Diplomasi tidak mempercepat damai. Perundingan dilakukan di Panmunjom. Delegasi bertemu di zona konflik. Diskusi berlangsung 2 tahun. Sementara perang terus meranguk nyawa. Damai terasa sangat jauh. 27 Juli 1953, gencatan senjata ditandatangani. Tidak ada perjanjian damai, hanya senjata yang berhenti. Perang secara teknis belum berakhir. Korea tetap terbelah. Zona demilitarisasi dibentuk. Lebarnya sekitar 4 km, menjadi perbatasan paling dijaga di dunia. Ironisnya, alam tumbuh subur di sana, simbol konflik abadi. Lebih dari 3 juta orang tewas. Mayoritas adalah warga sipil. Keluarga terpisah selamanya. Trauma diwariskan lintas generasi. Luka sejarah belum sembuh. Korea Selatan bangkit menjadi negara maju. Korea Utara mengisolasi diri. Perang Korea membentuk 2 takdir berbeda. Satu konflik mengubah sejarah Asia dan dunia. Perang Korea adalah peringatan keras sejarah bahwa ideologi bisa memecah satu bangsa, bahwa damai tidak selalu akhir perang, dan bahwa luka sejarah bisa bertahan puluhan tahun. Hingga hari ini, perang itu masih membayangi dunia.